PSSI resmi menunjuk legenda Belanda Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru timnas Indonesia. Pria 48 tahun ini dikontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan, menggantikan Shin Tae-yong yang baru saja hengkang. Kluivert gak datang sendirian. Ia membawa tim solid dari Belanda, termasuk Alex Pastoor dan Danny Lenzat, plus 2 asisten lokal yang bakal jadi tangan kanan. Ex-striker Barcelona ini akan tiba di Jakarta Sabtu depan pada tanggal 11 Januari dan langsung diperkenalkan ke publik sehari kemudian. Debutnya pun langsung berat guys. Skuad Garuda bakal melawan Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret tahun 2025, dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari kemudian, Kluivert mencicipi panasnya atmosfer Gelora Bung Karno saat Indonesia menjamu Bahrain. Bagaimana menurut kalian, bisakah Kluivert membawa Garuda terbang lebih tinggi? Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, membawa angin segar sekaligus tantangan besar untuk sepak bola tanah air. Dalam wawancaranya dengan Fabrizio Romano, legenda Belanda ini menegaskan bahwa prestasi timnas hanya mungkin diraih jika semua pihak kompak dan satu visi. Seperti yang semua orang tahu, sepak bola adalah olahraga tim. Saat ini kami sedang mencoba untuk menyatukan semua elemen bersama, buka sang pelatih. Meski sadar tugasnya berat, Kluivert optimis mampu memenuhi target ambisius PSSI. Ia percaya, dengan proses yang tepat dan kerja sama solid, timnas Indonesia bisa mengukir sejarah baru. Yang perlu diingat adalah, tim ini bukan hanya terdiri dari pelatih, pemain, atau orang-orang di sekitar tim ini saja. Namun ada juga supporter yang menjadi bagian penting dalam perjalanan kami. Jadi kami semua harus berada dalam satu tim dan satu misi yang sama. Dan sebuah kehormatan besar bisa menjadi bagian dari tim ini. Jadi ayo kita mulai, ujar Kluivert dengan penuh keyakinan. Apakah ini era baru kejayaan timnas Indonesia? Elkan Bagot, bek jangkung andalan, yang sempat absen dari timnas Garuda karena isu retaknya hubungan dengan pelatih Shin Tae-yong, kini memberikan sinyal kuat untuk kembali. Setelah Shin Tae-yong dipecat, PSSI menunjuk legenda Belanda Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang bikin heboh, Elkan terlihat menyukai postingan pengumuman Kluivert di akun resmi timnas Indonesia. Ini jadi momen langka, karena sebelumnya dia tidak pernah memberi respons di media sosial tim. Apakah ini pertanda pulang kampungnya sang bek Blackpool ke skuad Garuda? Perjalanan Bagot di timnas sebenarnya luar biasa, yaitu 23 caps, lebih banyak dari Rafael Struijk. Maka dengan kehadiran Kluivert, Bagot harus membuktikan dirinya pantas kembali jadi tembok kokoh pertahanan Garuda. Apakah ini awal baru bagi Elkan dan timnas? Timnas Indonesia bakal kedatangan striker baru, Ole Romeni yang tengah dalam proses naturalisasi. Pemain kelahiran Belanda ini jadi topik hangat di kalangan pecinta bola tanah air. Tinggi 185 cm, postur kekar, dan insting gol tajam, menjadikannya aset penting bagi tim Garuda. Berusia 24 tahun, Romeni saat ini membela Oxford United setelah sebelumnya tampil di Eredivisie bersama FC Utrecht. Catatan kariernya mencakup 195 pertandingan, 41 gol, dan 15 assist di level klub. Dengan pengalaman bermain untuk timnas Belanda di level junior, Romeni siap membawa kualitas Eropa ke lini depan Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, optimistis Romeni bisa segera resmi menjadi WNI. Jika semua berjalan lancar, dia berpeluang besar memperkuat timnas saat melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Ole Romeni bakal jadi pembeda untuk Indonesia? Timnas Indonesia lagi-lagi bersiap mendatangkan pemain baru. Nama terbaru yang mencuat adalah Hairo Riedewald, pemain keturunan Indonesia yang kini merumput di Liga Belgia bersama Royal Antwerp. Siapa Riedewald? Dia bukan nama sembarangan. Ex-pemain Ajax Amsterdam dan Crystal Palace di Premier League ini, punya jam terbang tinggi di level Eropa. Yang bikin menarik, Riedewald punya darah Ambon dari sang nenek. Dengan tinggi 182 cm dan kaki kiri magisnya, dia bisa jadi opsi solid untuk memperkuat lini tengah atau belakang timnas Garuda. Dan bukan cuma skillnya yang bikin timnas menginginkannya. Hairo juga pernah tampil untuk tim nasional Belanda hingga level senior. Meski begitu, statusnya masih memungkinkan pindah federasi sesuai regulasi FIFA. Kalau benar-benar bergabung, pengalaman emas Hairo bisa jadi inspirasi buat pemain muda Indonesia, seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Akankah dia jadi senjata baru Garuda untuk menggebrak di pentas dunia? Marcus Rashford, bintang Manchester United, kini benar-benar di ambang pintu keluar Old Trafford. Tak lagi jadi pilihan utama di bawah Ruben Amorim, Rashford menarik minat klub-klub besar Eropa, dan AC Milan menjadi salah satu yang paling serius. Agen Rashford dikabarkan sudah mendarat di Milan untuk bernegosiasi. Rossoneri dilaporkan mengajukan proposal peminjaman, dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Tapi ada satu ganjalan besar, gaji Rashford yang selangit, mencapai lebih dari 300.000 pound per minggu. Milan berharap United mau bantu menanggung sebagian beban ini. Selain Milan, Borussia Dortmund juga ikut mengincar Rashford, meski hanya lewat peminjaman tanpa klausul pembelian.
Kemanakah Rashford akan berlabuh, Serie A atau Bundesliga? West Ham United resmi menunjuk Graham Potter sebagai pelatih baru mereka, menggantikan Julen Lopetegui yang dipecat hanya 7 bulan setelah menjabat. Drama ini berlangsung intens, dimulai dari sesi latihan Lopetegui yang tetap berjalan seperti biasa, di tengah ketidakpastian masa depannya. Namun di balik layar, West Ham sudah bergerak cepat mendekati Potter. Lopetegui akhirnya dilepas pada Rabu malam, setelah performa tim dianggap jauh dari ekspektasi. Bersamaan dengan itu, seluruh staf pelatih Lopetegui juga harus angkat kaki dari klub. Potter yang sebelumnya menangani Chelsea, dikontrak hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan jika target tercapai. West Ham kini berharap sentuhan Potter bisa membawa mereka bangkit di sisa musim ini. Akankah Potter berhasil membuktikan dirinya sebagai solusi tepat bagi The Hammers? Tottenham Hotspur mencuri perhatian dalam leg pertama semifinal Carabao Cup. Di kandang sendiri, Spurs berhasil mengalahkan Liverpool 1-0 dalam laga dramatis Kamis dini hari. Laga dimulai dengan tensi tinggi, tapi petaka datang lebih awal. Baru 5 menit berjalan, Rodrigo Bentancur harus ditarik keluar karena cedera serius setelah berduel di udara. Tak berhenti di situ, giliran Liverpool kehilangan Jarell Quansah di menit ke-30 akibat cedera, membuat permainan semakin sengit. Babak pertama berakhir tanpa gol, tapi drama sesungguhnya hadir di paruh kedua. Tottenham hampir mencetak gol lewat blunder Alisson Becker, tapi Pedro Porro gagal memanfaatkannya. Namun, menit ke-86 jadi momen magis bagi Spurs. Solanke yang sebelumnya kecewa karena golnya dianulir VAR, memberikan asis matang kepada Lucas Bergal. Tanpa ragu, Bergal menuntaskan peluang dan membawa Spurs unggul. Gol ini sempat menuai kontroversi, karena Bergal sebelumnya terlibat pelanggaran keras, tapi wasit tetap mengesahkannya. Liverpool mencoba menggempur habis-habisan di sisa waktu, tapi pertahanan Tottenham terlalu solid. Kemenangan 1-0 ini membuat Spurs sedikit di atas angin, tapi leg kedua di Anfield akan jadi ujian sesungguhnya. Mampukah Liverpool membalikkan keadaan? Barcelona kembali menunjukkan kelasnya di panggung besar. Dalam semifinal Supercopa de Espanya 2025 di Jeddah, Blaugrana sukses menundukkan Athletic Bilbao dengan skor meyakinkan 2-0. Gol pembuka datang di menit ke-17 lewat aksi brilian Pablo Gavi, memanfaatkan umpan matang Alejandro Balde. Tembakan first time-nya meluncur tanpa ampun ke gawang Unai Simon. Bilbao mencoba membalas, tapi tembok pertahanan Barcelona terlalu sulit ditembus. Di babak kedua, si bocah ajaib Lamine Yamal menutup pesta Barca. Berkat umpan terobosan sempurna dari Gavi, Yamal yang lolos dari jebakan offside menaklukkan Simon dengan tenang di menit ke-52. Drama sempat terjadi di menit-menit akhir. 2 gol Bilbao dianulir VAR. 1 karena offside Oscar de Marcos, 1 lagi dari Inaki Williams akibat sentuhan kecil pemain Bilbao sebelum gol tercipta. Bilbao boleh protes, tapi Barca tetap melaju ke final. Kini mereka menunggu lawan antara Real Madrid atau Real Mallorca. Apakah ini awal dari trofi pertama tahun ini?